saat yang tepat teman-teman sekarang ya investasi atau membuat kolam. Jadi di masa krisis ini ya kita akan dapatkan dua keuntungan yaitu profit dan gain. Yang dirasakan tadi kayak inflasi gitu teman-teman, padahal ini sebenarnya moneter ya. Jadi harga yang tadinya seperti fiber itu harganya 1 juta bisa 2 kali lipatnya, bisa 2 juta gitu. Itu yang akan dirasakan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Nandang Alik. Channelnya tutorial motivasi dan inspirasi dari halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan. Halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan. Di kesempatan video kali ini teman-teman seperti biasa ya jadwal ngasih makan ikan. Sambil menjawab ini pertanyaan luar biasa nih teman-teman ya. Ini sangat penting sebenarnya ya, berkaitan dengan krisis ekonomi 2025-2030 ya. Saya sebagai orang keuangan ya ini terpanggil lah untuk memberi solusi teman-teman ya. Pak Nandang, bagaimana menyikapi krisis ekonomi di 2025-2030 ini gitu teman-teman ya kan. Yang paling sederhana dan memang sudah begitu sangat santer di mana-mana teman-teman ya, orang berbondong-bondong mengganti dari pegangan uang tunai ke aset ya. Yang paling sederhana adalah emas teman-teman ya. Tetapi teman-teman ketahui sekarang ya, emas itu begitu sulit juga didapat dan harganya juga 3 juta. Beli aja dari jam 4 pagi harus ngantri dan dibatasi cuma 1 lempeng itu logam mulia teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di butik-butik LM ya di masing-masing daerah sama semua juga ngantri teman-teman ya, dibatasi cuma 1 lempeng diperbolehkan ya. Nah oleh karena itu kalau saya ya, karena konteksnya adalah kolam ikan, saat yang tepat teman-teman sekarang ya investasi atau membuat kolam. Kalau ini fiber teman-teman ya, kalau seandainya nanti jadi di angka kurs kita 2000 bukan 20.000 sampai informasi terakhir ya 20.000 sampai 25.000 teman-teman, bisa jadi harga ini nanti akan 2 kali lipatnya teman-teman. Kalau sekarang ini harga 1 juta nanti bisa jadi 2 juta gitu. Ya luar biasa teman-teman, menarik ya bahasan ini ya. Jadi solusi saya untuk ke teman-teman yang sudah yakin dan sudah merasa dapat untung dari budidaya ikan ya, investasi saja ya, atau membuat saja kolam beton, kolam fiber gitu kan, yang jelas-jelas memang itu banyak membutuhkan atau bahan-bahan ya banyak yang dari impor teman-teman ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Baik teman-teman ya, kenapa bagi kita yang sudah yakin dengan budidaya ikan, yang sudah sering dapat keuntungan dari budidaya ikan ya, jadi melakukan diversifikasi dan perluasan ekspansi teman-teman ya, karena kita memang pengen usaha lebih ditingkatkan teman-teman ya. Jadi di masa krisis ini ya kita akan dapatkan dua keuntungan yaitu profit dan gain ya. Ya kalau profit, keuntungan dari operasional kolam itu sendiri teman-teman ya, kita kan sudah terbiasa ya, setiap panen tuh dapat untung berapa kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah gain. Gain ini didapatkan dari kenaikan harga aset, maksudnya dari harga kolam ini yang tadi saya katakan
seperti fiber aja harga 1 juta, nanti bisa 2 juta teman-teman. Jadi selama krisis ini gitu kan. Ya, jadi kalau seandainya tadi saya katakan kurs kita di angka 20, kalau sekarang kan masih di angka 15 16 ya teman-teman. Ya. Kalau 20 sampai 25.000 teman-teman, ya kan. Ya harga-harga fiber ini bisa 2 kali lipatnya karena resin itu bahan bakunya itu kan impor teman-teman. Baik teman-teman, ya secara umum memang menyelamatkan uang tunai ini, uang yang akan berkurang harganya ini teman-teman, ya banyak orang lakukan, diantaranya ya pembelian aset, saya sudah katakan tadi teman-teman, ya properti, ya kan, beli rumah. Yang paling gampang tadi kita udah bahas juga beli emas ya teman-teman, ya meskipun sekarang kan juga terbatas teman-teman karena emasnya juga sedikit teman-teman ya. Ya memang mengerikan ya, mengerikan teman-teman ya, kondisi terakhir semalam nih teman-teman, itu kekurangan dana, itu tekornya dana untuk APBN itu sampai 104,2 triliun loh teman-teman. Ya kemudian 7 triliun lagi yang akan jatuh tempo utang-utang dari investasi di infrastruktur ya. Luar biasa ini teman-teman, negara ini kalau seandainya teman-teman ini, kalau seandainya DPR dan pemerintah itu menerbitkan atau bukan menerbitkan ya, mencetak uang baru, waduh ini udah juga langsung itu mah teman-teman. Jadi APBN dan utang-utang itu dibayar oleh rakyat teman-teman ya, yang dirasakan tadi kayak inflasi gitu teman-teman, padahal ini sebenarnya moneter ya. Jadi harga yang tadinya seperti fiber itu harganya 1 juta bisa 2 kali lipatnya, bisa 2 juta gitu. Itu yang akan dirasakan teman-teman ya. Oke, bukan nasihat sebenarnya, ini adalah menyikapi kali ya, untuk kepada ya ini orang-orang umum, bukan kepada pembudidaya ikan. Yang budidaya ikan jelas-jelas memang sudah bikin kolam beton ya, beli-beli kolam fiber gitu teman-teman ya. Nah kalau ini untuk orang umum ya kan, misalnya orang-orang yang terbatas dananya, mungkin masih bicara 2 digit ya, punya uang di bawah 100 juta gitu teman-teman. Nah yang tadi kan kita bicara di atas 100 juta atau tiga digit gitu teman-teman ya. Yang pertama ya, jangan melakukan kredit teman-teman. Yang kedua, jangan berhutang. Yang ketiga, jangan buka cabang yang banyak tentunya sekarang mah ya, fokus saja dengan usaha-usaha kita yang ada. Ya, yang keempat, jangan boros atau pengeluaran yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir, jangan bergabung atau membuat bisnis baru termasuk investasi MLM ya. Ya gitu aja kira-kira teman-teman ya. Ini usaha kita untuk menyikapi krisis ekonomi 2020-2025 ini ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.